Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar nih semuanya di siang yang cerah ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dong ya. Alhamdulillah. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Saya selaku moderator Gerai Nuansa Alsaka, dan rekan-rekan saya ada Betari Dara Murdafi, selanjutnya ada Aini Gucci, selanjutnya ada Tasya Miranda. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Rauda binti Yasa, MPSI Psikolog, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana nih teman-teman? Udah siap belum untuk membahas tema yang menarik dan luar biasa sekali ini? Yuk, pantengin terus, yaitu teori George Kelly Contracts Personal. Biografi George Kelly. George Alexander Kelly lahir di sebuah pertanian Perth, Kansas 28 April 1905. Beliau merupakan seorang anak pendeta dari gereja Presbyterian. Beliau beralih gelar sarjana muda pada tahun 1926 di anggota fisika dan matematika dari Park College, serta meraih gelar master di anggota sosiologi dari Universitas Kansas. Beliau menerima gelar sarjana muda dari Universitas Edinburgh dalam anggota psikologi. Pada tahun 1931, beliau menerima gelar dokter di anggota psikologi dari Universitas Iowa dan menjadi pengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College pada tahun 1931. Selama Perang Dunia Kedua, beliau bekerja sebagai psikolog di tingkatan laut Amerika. Terakhir, beliau menjadi anggota peneliti di Universitas Brandeis pada tahun 1965 sebelum beliau meninggal pada tahun 1967. Beliau membangun sebuah konsep filsafat yang dikata alternativisme konstruktif. Salah satu karya tulisannya ialah Psychology of Personal Contracts. Berikut beberapa posisi filosofi Kelly. Pertama, manusia sebagai ilmuwan. Contohnya, saat Anda memutuskan makanan apa yang Anda makan untuk makan siang, acara televisi apa yang akan Anda tonton, atau pekerjaan apa yang ingin Anda cari. Anda bertingkah laku hampir sama dengan seorang ilmuwan. Hal tersebut berarti Anda mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengkaji hipotesis, mengambil kesimpulan, dan mencoba memprediksikan kejadian di masa depan. Kedua, ilmuwan sebagai manusia. Apakah manusia dapat dilihat sebagai ilmuwan? Maka ilmuwan juga dapat dilihat sebagai manusia. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh ilmuwan harus dinilai dengan sikap skeptis yang sama dengan sikap kita dalam melihat perilaku apapun. Setiap observasi ilmiah dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Setiap teori dapat sedikit dibelokkan dan dilihat dari sudut pandang baru. Ketiga, alternativisme konstruktif. Orang yang berbeda melihat realitas dengan cara yang berbeda dan orang yang sama mampu untuk mengubah pandangannya terhadap dunia. Dengan kata lain, manusia selalu mencari alternatif dalam melihat sesuatu. Kelly 1963 berasumsi bahwa semua interpretasi kita di masa sekarang mengenai semesta dapat direvisi atau diganti. Struktur kepribadian. Teori kepribadian Kelly memiliki dasar yang terkait dengan pikiran individu atau kognitif. Proses kognitif merupakan pusat kepribadian individu, sedangkan emosi dan perilaku dipengaruhi oleh kognisi. Konstruk personal, teori ini mengenai konstruksi manusia terhadap peristiwa-peristiwa, yaitu pencarian pribadi mereka ke dalam dunia mereka. Kelly menyatakan bahwa ada 11 tipe struktur kepribadian yang disebut corollary. Yang pertama, ada construction corollary. Seseorang mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi pada peristiwa yang temanya sama. Contohnya, Rani menyetel alarm dan dia menduga alarm itu akan berbunyi pada saat yang tepat seperti sebelum-sebelumnya. Yang kedua, individuality corollary. Setiap orang berbeda dalam menafsirkan sebuah peristiwa yang sama, tergantung interpretasi masing-masing. Contohnya, terjadi sebuah kecelakaan antara mobil dan motor. Si A melihat bahwa yang salah dalam kecelakaan itu adalah si motor, karena langsung menyalip jalur si mobil. Sedangkan si B melihat bahwa yang salah adalah si mobil, karena ketika melihat si motor melaju ke arahnya, si mobil tidak memberhentikan kecepatannya. Yang ketiga, ada organization corollary.
Tiap orang mengembangkan ciri khasnya untuk kenyamanannya dalam mengantisipasi sebuah peristiwa. Sebuah susunan sistem menerima urutan hubungan antara konstruk. Yang keempat, ada dikotomi corollary. Susunan sistem seseorang terdiri dari dikotomus konstruk yang jumlahnya terbatas. Contohnya, di mana ada cantik, maka di situ juga ada si jelek. Di mana ada gemuk, maka ada juga kurus. Di mana ada yang tinggi, maka ada juga yang pendek. Yang kelima, choice corollary. Seseorang memilih sendiri alternatif untuk dirinya sendiri yang menjadi alternatif dalam dichotomized construct, yang mana dia antisipasi kemungkinan yang lebih besar untuk perluasan dan definisi dari sistem yang dimilikinya. Contohnya, Ulil memilih untuk menyendiri di kamarnya, merenungkan kesalahan yang telah terjadi, yang membuat hubungannya tidak berhasil atau dengan mengenal seseorang yang lebih baik. Yang keenam, range corollary. Sebuah konstruk disesuaikan untuk mengantisipasi jarak yang terbatas dari sebuah peristiwa. Contohnya, seorang filsuf mungkin menggunakan baik dan buruk secara terbatas pada hal-hal yang menyangkut perilaku moral, daripada terhadap semua hal, orang, atau keyakinan. Yang ketujuh, ada experience corollary. Susunan konstruk seseorang berubah saat pengalamannya berubah. Yang kedelapan, ada modulation corollary. Variasi seseorang dibatasi oleh permeabilitas konstruk tersebut. Contohnya, Ultra sebelumnya tidak tahu komputer, namun setelah dia mengenalnya, Ultra mencari merek terbaiknya. Yang kesembilan, ada fragmentation corollary. Seseorang dapat memakai berbagai konstruk subsistem yang berbeda dari yang satu dari yang lain. Contohnya, seorang ibu yang sangat protektif terhadap anak gadisnya, tetapi mendukungnya untuk menjadi lebih mandiri. Perlindungan dan kemandirian mungkin tidak sepadan satu sama lain dalam satu tingkatan yang lebih tinggi, namun keduanya berada dalam konstruk cinta. Yang ke-10, commonality corollary. Sampai pada tahap tertentu, seseorang dapat menerapkan konstruksi yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya sama, norma kultural, moralitas, dan idealitas. Contohnya, warga Indonesia mungkin mempunyai konstruksi yang serupa mengenai demokrasi, namun tidak ada dua orang yang melihatnya secara identik. Yang ke-11, social corollary. Sampai pada tahap tertentu, seseorang dapat membentuk proses konstruksinya dari orang lain. Ia dapat berperan dalam suatu proses sosial yang melibatkan orang lain. Contoh, Adel memiliki lingkungan bermain yang sama dengan saudaranya, tetapi perasaan dalam lingkungan bermain Adel berbeda dengan saudaranya. Dinamika kepribadian. Dalam proses memandang tingkah laku manusia, Kelly tidak mendasarkan kepada teori tradisional tentang motivasi. Kelly tidak mengkonstruk tingkah laku behavior. Dalam istilah itu menggambarkan bahwa manusia itu kaku atau inert. Padahal manusia itu pada dasarnya adalah aktif, organisme yang hidup dan berjuang. Dalam hal ini, Kelly merumuskan suatu postulasi bahwa proses seseorang itu secara psikologis dijembatani oleh cara dia mengantisipasi peristiwa. Dan sedikit tentang perkembangan kepribadian menurut George Alexander Kelly. Berdasarkan pengamatan, Kelly tidak pernah mengemukakan secara eksplisit tentang sistem konstruksi yang asli. Kelly menyatakan bahwa konstruk-konstruk itu berasal dan bersumber dari usaha mengkonstruksi replika atau jawaban-jawaban atas peristiwa yang terjadi. Dia tidak pernah mengelaborasi berbagai peristiwa sehingga terjadinya konstruk-konstruk yang berbeda seperti konstruk yang sederhana dan rumit atau kompleks. Kelly berpendapat bahwa perkembangan itu ditekankan kepada konstruk perverbal pada masa infansi atau bayi kanak-kanak dan penafsiran budaya yang terlibat dalam proses harapan-harapan yang dipelajari atau dialami. Untuk mengembangkan kompleksitas kognitif atau struktur yang kompleks, maka kepada anak perlu diberikan kesempatan untuk menguji berbagai peristiwa yang berbeda dan diberikan berbagai pengalaman yang beragam. Masalah faktor-faktor yang menentukan isi konstruk dan kompleksitas sistem konstruk adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini terutama karena referensi dengan bidang pendidikan, yaitu bahwa pendidikan akan mampu mengembangkan sistem konstruk yang kompleks, fleksibel, dan adaptif. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit perilaku menyimpang menurut George Alexander Kelly. Perilaku menyimpang. Orang-orang yang tidak sehat dengan keras kepala akan bertahan terhadap konstruk personal mereka yang sudah kadaluarsa, takut untuk melakukan fasilitas atas konstruk baru yang mungkin akan merusak pandangan mereka sekarang yang nyaman tentang dunia. Orang yang tidak sehat secara psikologis seperti orang lainnya mempunyai sistem konstruksi yang kompleks.
Akan tetapi, konstruk personal mereka seringkali gagal dalam tes menguji kemampuan untuk ditembus dalam satu dari dua cara, yaitu terlalu tidak dapat ditembus atau terlalu fleksibel. Ada beberapa contoh tentang perilaku menyimpang. 1. Ancaman. Manusia mengalami perasaan terancam saat mereka mempersepsikan bahwa stabilitas dari konstruk dasar mereka dapat digoyahkan. Sebagai contoh, saat menjalani psikoterapi, klien sering merasa terancam dari adanya prospek perubahan walaupun perubahan tersebut adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Apabila mereka melihat terapis sebagai seorang yang mungkin akan memulai adanya perubahan, mereka akan melihat terapis sebagai ancaman. Klien biasanya akan menolak perubahan dan memandang perilaku terapis secara negatif. Penolakan dan perubahan negatif seperti ini adalah cara untuk mengurangi ancaman dan mempertahankan konstruk personal yang sudah ada. Dan yang kedua, ketakutan. Lebih spesifik seperti insiden mental. Contohnya seperti seorang pria dapat mengemudikan mobilnya dengan cara yang membahayakan sebagai akibat dari rasa marah atau rasa senang yang berlebih. Impuls ini menjadi ancaman saat pria tersebut menyadari bahwa ia dapat saja menabrak anak kecil atau ditangkap karena menyetir dengan ugal-ugalan dan berakhir sebagai perilaku kriminal. Dalam kasus ini, bagian komprehensif dari konstruk personal sedang terancam. Akan tetapi, apabila tiba-tiba ia dihadapkan dengan kemungkinan dari menabrak mobilnya, ia akan mengalami ketakutan. Ancaman meminta daya rekonstruksi komprehensif, rasa takut meminta restrukturasi sekunder. Goncangan psikologis terjadi saat ancaman atau ketakutan secara terus-menerus menghalangi seorang dari merasa aman. Dan ketiga, ada kecemasan. Mendefinisikan kecemasan sebagai kesadaran bahwa kejadian yang dihadapkan pada seseorang berada di luar jangkauan praktis dari sistem konstruk orang tersebut. Manusia mungkin merasa cemas saat mereka mengalami suatu kejadian yang baru. Sebagai contoh, Arlen, manusia teknik, saat melakukan penawaran dengan penjual mobil bekas, tidak terlalu yakin mengenai apa yang harus dilakukan atau dikatakannya. Ia pernah melakukan negosiasi sebelumnya untuk jumlah uang sebanyak itu. Sebagai pengalaman ini berada di luar jangkauan praktisnya. Hasilnya, ia merasa cemas namun masih dalam tingkatan kecemasan yang normal dan tidak berakhir pada ketidakmampuan. Baik, selanjutnya psikoterapi. Tekanan psikologis hadir saat manusia mengalami kesulitan melakukan validitas dari konstruk personal mereka, mengantisipasi kejadian di masa depan, dan mengendalikan lingkungan mereka di masa kini. Saat penderitaan tersebut menjadi terlalu besar untuk dapat dihadapi, orang dapat mencari bantuan dari luar dalam bentuk psikoterapi. Maksudnya di sini ialah jika seorang individu mengalami suatu kejadian di masa lampau yang membuat dia tertekan, stres hingga trauma, maka dia akan mengantisipasi kejadian tersebut di masa depan dan akan mengendalikan lingkungan sekitarnya di masa kini. Dan jika penderitaan tersebut terlalu besar untuk dapat dihadapi, maka seorang individu itu dapat meminta bantuan dalam bentuk psikoterapi yang menggunakan prosedur yang disebut terapi terapan. Tujuan terapi terapan adalah untuk membantu klien mengubah pandangan mereka atas kehidupan konstruk personal dengan melakukan peran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan di dalam rasa aman relatif dari kondisi terapi, dan kemudian dalam lingkungan di luar terapi, tempat mereka akan melakukan peran tersebut secara terus-menerus dalam waktu beberapa minggu bersama dengan terapisnya. Klien akan membuat suatu peran, salah satunya termasuk sikap dan perilaku yang saat itu bukan bagian dari peran inti mereka. Dalam membuat sketsa dari peran tetap, klien dan terapis dengan berhati-hati akan memasukkan sistem konstruksi dari orang lain. Evaluasi atau kritik terhadap teori Kelly. Bagaimana teori Kelly ini dinilai dalam 6 kriteria dari teori yang bermanfaat? Mari kita simak satu persatu. Yaitu 1. Teori konstruk personal menerima nilai yang sedang hingga tinggi pada jumlah penelitian yang telah dihasilkannya.
Tes rep dan tabel repertori telah menghasilkan cukup banyak penelitian, terutama di Britania Raya. Walaupun instrumen ini jarang digunakan oleh psikolog di Amerika Serikat. Dan yang kedua, walaupun relatif hemat dalam penjelasannya atau asumsi dasar dan 11 konsekuensi pendukung, teori Kelly ini tidak terlalu terbuka untuk dapat diverifikasi atau dikaji ulang. Oleh karena itu, kami menilai teori ini rendah dalam kemampuan untuk dikaji ulang. Dan ketiga, apakah teori konstruk personal mengorganisasikan pengetahuan mengenai perilaku manusia? Dalam kriteria ini, teori ini yang mendapatkan nilai rendah. Gagasan Kelly bahwa perilaku kita konsisten dengan persepsi kita di masa kini membantu dalam pengorganisasian pengetahuan, tetapi ia menghindari masalah-masalah motivasi, pengaruh perkembangan dan dorongan budaya yang membuat teorinya menjadi terbatas dalam memberikan makna spesifik terhadap apa yang sekarang dikenal sebagai kompleksitas dari kepribadian. Dan yang keempat, kami juga menilai teori ini rendah sebagai pengaruh tindakan. Gagasan Kelly mengenai psikoterapi cukup inovatif dan menunjukkan beberapa teknik menarik pada kalangan praktisi. Memerankan peranan dari seorang yang fiktif, seseorang yang ingin dikenal oleh klien adalah pendekatan yang cukup tidak biasa dan praktis untuk suatu teori. Kelly sangat bergantung pada logika umum dalam praktik terapinya, dan apa yang berhasil untuknya mungkin tidak dapat dilakukan untuk orang lain. Akan tetapi, perbedaan ini cukup dapat diterima oleh Kelly karena baginya terapi adalah eksperimen ilmiah. Terapis seperti ilmuwan menggunakan imajinasinya untuk menguji beragam hipotesis, yaitu dengan mencoba teknik baru dan untuk mencari cara-cara alternatif dalam memandang suatu permasalahan. Meskipun demikian, teori Kelly ini menawarkan beberapa saran yang spesifik untuk orang tua, terapis, peneliti, dan orang lain yang berusaha memahami perilaku manusia. Dan yang kelima, apakah teori ini konsisten secara internal dengan seperangkat istilah yang memiliki definisi operasional? Pada bagian pertama dalam pertanyaan ini, teori personal konstruk mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Kelly sangat berhati-hati dalam memilih istilah dan konsep untuk menjelaskan asumsi mendasar dan 11 konsekuensinya. Bahasa yang ia gunakan walaupun terkadang sulit sangat elegan dan tepat. The Psychology of Personal Construct, Kelly 1955, berisi lebih dari 1.200 halaman. Namun keseluruhannya teori disusun dengan sangat halus dan teratur. Kelly sepertinya selalu sadar dengan apa yang telah ia katakan dan apa yang akan ia katakan. Tetapi pada bagian kedua kriteria ini, teori konstruk personal tidak dapat memenuhinya karena sepertinya kebanyakan pakar teori yang dibahas dalam buku ini. Kelly tidak mendefinisikan istilah yang ia gunakan secara operasional, akan tetapi ia adalah pengecualian dalam menulis secara komprehensif dan membuat definisi pasti dari hampir semua istilah yang ia gunakan dalam asumsi dan 11 konsekuensi pendukung. Dan yang terakhir, apakah teori ini bersifat sederhana? Walaupun panjang dari buku Kelly yang mencapai 2 jilid, teori konstruk personal tidak bertele-tele dan ekonomis. Teori dasar dalam satu asumsi fundamental dan kemudian dijabarkan dengan 11 konsekuensi. Konsep dan asumsi lainnya dapat dengan mudah dihubungkan dengan struktur yang relatif sederhana ini. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Studi kiranya kami menyelesaikan hasil presentasi kami ini dari mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 yang diampu oleh Ibu Rauda binti Yasa MPSI Psikolog. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.